warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwadi'uni ma ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah SAW anhu wa sallallahu sayyidina bil ummi Muhammadin SAW. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Qala Allah aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajalahum. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah, seluruh yang hadir, para santri, orang-orang yang beriman kepada Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini, malam yang penuh keberkahan, pada malam Jumat, kita masih dipertemukan dalam hidayah, dalam kebaikan, dalam hasanah Allah, dalam kebaikan dan kemuliaan, yaitu kemuliaan muajah kepada Allah, duduk untuk mengingat Allah, bermohon kepada Allah kebaikan. Maka layak orang seperti itu disebut orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam tidak luput dan lalai kita itu pada junjungan kita Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harapan yang mulia, harapan yang baik bahwa kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti saat dibangkitkan di hadapan Allah di yaumil masar, di yaumil hisab, dan diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di surat Muhammad ayat 23 tadi. Fakir bacakan kepada kalian siapa orang-orang yang dibutakan dan ditulikan oleh Allah. Kenapa mereka kok dibutakan dan ditulikan? Ulaika allazina la'anahumullahu fa'asammahum wa ama absarahum. Kenapa kok mereka dilaknat Allah dan dibutakan ditulikan? Karena mereka di Muhammad 22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Ya. Kita boleh tidak semajelis. Dari dulu sudah ada tidak semajelis. Setelah zaman kerasulan, setelah Nabi SAW kembali kepada Allah, dia telah wafat, banyak firqah-firqah. Itu sunnatullah, tidak ada masalah. Lain majelis, lain pandangan pola pikir, lain pemahaman, tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melepaskan hubungan kekeluargaan, menjauhkan diri untuk berkumpul bersama orang-orang beriman. Ya. Karena berkumpulnya kita dengan orang-orang beriman, di sana Allah akan mencabut penyakit kita, Allah akan mencabut kesedihan kita, duka pilu kita. Allah akan menambahkan rahmat ke dalam hati kita. Allah akan membimbing kita pada jalan kebenaran. Allah akan memberikan rezeki kita yang barokah. Allah akan menjaga kita daripada musibah bencana. Maka berkumpul bersama orang-orang beriman. Ya. Kalau bahasa sini la'anahumullah, dilaknat Allah. Seperti apa laknat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Orang-orang yang bagaimana? Ya, memutus silaturahmi seperti apa? Itu orang yang menghalangi untuk berperilaku baik, menghalangi, bahkan menghalangi dirinya sendiri untuk berperilaku baik, menghalangi orang lain untuk berperilaku baik, menghalangi orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Allah murka kepada orang-orang seperti itu. Ya. Allah berfirman, ya, surat Ar-Ra'd ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya. Janji kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Nah, itu janji bahwa Allah adalah Tuhanku, Tuhan kita semua, gitu ya. Berjanji. Ya, maka harus sumastaqamu. Nah, itu kan? Ya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu. Berjanji, lupa dengan ikrar, padahal sudah mengakui Allah itu Tuhan. Ya. Maka wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ya. Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Ya. Ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'uddar. Mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam. Ya. Boleh tidak sesuku, boleh. Tidak sebahasa, boleh. Tapi kalau seiman, kemudian memutuskan silaturahim, menjauhkan diri pada orang-orang beriman kepada Allah, ragu akan kebaikan saudaranya, berprasangka buruk kepada mereka, maka Allah hukumi tadi seperti itu. Ya.
Itu banyak terjadi pada saat seperti ini. Di saat kita saling bergandengan tangan, ya, bergandengan tangan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dipentingkan, dan Al-Fakir harus menyampaikan hal seperti ini kepada kalian sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menghubungkan silaturahim, ya, supaya hisabnya tidak buruk. Hanya karena itu saja hisabnya bisa buruk. Ya. Allah firman di Ar-Ra'd ayat 21, "Walladzina yasaluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi menghubungkan silaturahim itu sudah membuat satu kebaikan yang besar. Nggak apa-apa nggak bertorikoh di sini, nggak masalah. Bertorikoh dimanapun boleh, ya, asal bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu memutuskan silaturahim, maka la'anahumullah, dilaknat oleh Allah gitu loh, ya. Tapi banyak orang yang memilih seperti itu, ya. Tidak bertorikoh itu tidak berdosa, enggak, ya. Selama masih Quran dan Sunnah, monggo jalani. Yang penting bertauhidkan kepada Allah, bernabikan Rasulullah SAW, boleh, ya. Jangan karena satu torikoh tertentu atau pandangan pemahaman tertentu terus kemudian harus firqah. Nah ini yang nggak boleh, ya, ya, ya. Meninggalkan yang termasuk meninggal sesuatu yang sunnah, melanggar sesuatu yang wajib, ya. Ini yang wajib dilanggar, wajib untuk menghubungkan silaturahim dilanggar, ya, sehingga Allah memurkainya, Allah melaknatinya orang-orang yang seperti itu, ya. Ini Allah firman surat An-Nahl ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, ya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Tadi Ahqaf 13 itu, ya. Inilah keterkaitan agama ini. Begitu nikmatnya Allah berikan pemahaman kepada kita, ya, kita tidak berani untuk menjauhkan diri daripada orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ya. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Apapun yang kita rasakan terbersih dalam hati kecil kita pun Allah memahaminya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dudukmu dapat satu keberkahan. Duduk tok, istiqomah duduk tok ini ketemu saudara, kau sudah dapat namanya rahmat Allah, bukan laknat Allah. Duduk saja, niat lain lagi, istiqomah lain lagi, ya. Banyak dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya ini tok sudah sehilo, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah menyebarkan nama-nama Allah di muka bumi. Sudah suatu rahmat yang besar, gitu ya. Ini dipegang, jangan terus kabur, lari meninggalkan orang-orang beriman karena alasan tidak cocok. Enggak perlu. Enggak cocok, enggak masalah. Tapi kau menjauhkan dirimu dengan orang-orang beriman, ini masalah besar, karena setan akan datang mempermainkan kamu, menjungkalkan kamu dalam kesesatan. Dia punya cara, dia akan masuk dari sisi-sisi yang sempit, sisi yang sempit dia masuk, ya, apa caranya, yang bahkan kamu tidak menyadarinya. Setan tuh begitu, ya. Tapi kalau kita menyadarinya, karena kita punya harapan kepada Allah, ya, kita sadar kalau dia ada di sekitar kita,
maka Allah akan melindungi asbab sadarnya kita tadi itu. Bukan karena hebatnya kita, sadar saja dan mengakui kelemahan kita dan minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan jaga. Nah, penjagaan Allah ini yang kita harapkan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Ya. Jaga hubungan baik. Ya. Dengan kerabat tentunya, saudara dekat, teman-teman semajelis. Ini perlu ini. Terus buang perasaan apapun, buang, enakkan, legakan hati kita itu, legakan. Ada yang nggak enak, cepat-cepat cari tabayun, deketin. Aku minta maaf, aku telah begini-begini. Atau bertanya, kenapa kok begini? Apakah kamu begini? Nggak apa-apa, bertanya. Daripada dipendam sesuatu itu jadi keburukan yang buruk, dia akan menyesatkan kita sesesat-sesatnya. Ya, di An-Nahl 90 itu disampaikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, ya, dan berbuat kebajikan, adil sesuai dengan tempatnya. Ya, bagaimana sampaikan, cangkir kopi ya cangkir kopi, jangan ngopi pakai ember. Ya, ngopi pakai cangkir, ember pakai nyiram bunga. Nah, itu baru benar. Kalau ngopi pakai ember, kamu dibilang gila, dibilang majnun. Kalau nyiram pakai cangkir, kamu dibilang stres. Ya, sesuaikan itu, adil namanya. Adil bukan berarti harus banyak, yang besar banyakan, yang kecil dikitan. Ya. Memberi bantuan kepada kerabat, ya. Wa ita idil kurba. Memberi bantuan kepada kerabat, ya. Dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, ya, agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini, ambil pelajaran ini kayaknya gampang, tapi susah. Ya. Kalau kamu ingin mengambil pelajaran, ya, maka lihatlah orang-orang yang menjadikan dirinya contoh. Bukan memberi contoh saja, menjadi contoh. Kalau kamu lihat orang yang menjadi contoh, kamu bisa mengambil pembelajaran. Ya, orang menjadi contoh itu akan nampak kebenarannya, akan nampak yang hak. Ya, tidak samar lagi, tidak ada keraguan tentang kebenaran itu. Ya, Allah akan tata bimbing hambanya ke jalan di mana orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus, jalan orang-orang bertakwa. Ya, orang yang berlaku adil. Orang yang tidak punya keraguan sama sekali tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mensyukuri nikmat Allah. Ya. Tawakal kepada Allah. Paling mujarab tawakal kepada Allah itu. Pastinya setelah kita ikhtiar dengan beberapa hal, tidak memaksakan diri, tapi berupaya, ya, berlandaskan iman dan takwa, bukan melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh melanggar hak orang lain supaya kita bisa selamat. Ya, diselamatkan oleh Allah dan beberapa hal, melanggar hak-hak orang lain. Ya. Di sini An-Nisa 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil.
wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba saya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tidak melanggar hak-hak ini tadi. Adil, tidak melanggar hak-hak yang Al-Fakir sebutkan ini. Ya. Tentunya kalau tidak ada silaturahim, tidak ada pendekatan, tidak ada approach, pendekatan, ya nggak mungkin bisa berlaku adil atau membuat sesuatu, berbuat apa-apa. Ya, dengan pendekatan, dengan mengenal, ya, dengan prasangka baik, insya Allah Allah akan juga memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Ya, karena Allah sedang dengan prasangkaan hambanya. Ya. Paham ya? Nah, ini biar kita memahami ya, untuk itu ya, maka Fakir punya harapan yang besar ya kepada kita semua ya, untuk bersama-sama ya, kita ikat ya silaturahim kita ya, kita ikat hubungan kita dengan saudara kita supaya kita selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam kebaikan ya, tidak ada keraguan ya, kita bisa sabar ya, bisa diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dijaga tentunya ya dengan hal-hal yang tidak baik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sini memang ujian pada saat ini, pada zaman-zaman seperti ini ya, karena medsos yang luar biasa ini. Jadi kita kadang mendukung sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, mendukung sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak paham, sehingga akan menimbulkan masalah bagi diri kita. Ya, sehingga setan datang dan mengadu domba kita, menjauhkan kita ya, dari sesuatu yang harusnya kita sambung, kita perbaiki. Ya. Ini zaman fitnah memang seperti ini. Ya. Itulah banyak orang yang menghalang-halangi, ya, menghalang-halangi kebaikan, ya, menghalangi hubungan baik dengan orang lain karena mencari pengaruh. Ya. Ini Allah firman di Al-A'raf 86, dalam syaitan rajim, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Janganlah kamu duduk di setiap jalan yang menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum wanduru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan ingatlah ketika kamu didahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, itu. Membuat kerusakan itu Allah akan hancurkan mereka. Ya, maka berhubungan baiklah dengan yang Afrika sebentar di An-Nisa 36 tuh. Ya, yang ayat utuhnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil ya, wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
Beberapa orang yang Abang sebutkan tadi, kita ambil yang bagian bawah. Ya. Supaya kalian tahu beberapa orang yang dimaksud, jangan dilanggar haknya. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu, kita akan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi nih, ya, ya, berbuat baik pada orang tua, karib, kerabat, anak yatim, orang miskin, tengah dekat, tengah jauh, teman sejawat, ibu sabil dan nama saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang mau sombong dan membanggakan diri. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita sudah dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Problematika kita selalu terjadi di saat kita berprasangka buruk pada saudara kita. Yang mengikat hubungan. Sedikit ada masalah, kita langsung rame. Langsung besar-besarkan. Kita bawa masalah ini kemana-mana. Ya, kita SMS forward, gampang sekali forward itu. Pos. Gampang forward. Karena canggih teknologi medsos. Ya, sehingga canggih juga ya untuk melakukan ya fitnah dan namimah lebih cepatnya. Ini boleh dipahami, ini menghancurkan sendi-sendi yang Allah maksud. Apa itu? Silaturahim. Ya. Nah, ini ya. Ya. Ini harus kita pahami, jangan sampai pecah hubungan sehingga terjadi la'anahumullah ya. Itu harapan Al-Fakir, mudah-mudahan ya di malam Jumat yang penuh keberkahan ini ya Allah akan berikan kebaikan kepada kita karena tersambung dengan tali Allah, bukhul yang kuat ya, karena ya, dengan dzikr Allah la ilaha illallah insyaallah kita kokoh ya seperti pohon yang kokoh. Maka fokuskan diri kalian semua ya, untuk ya lebih dekat dengan Allah. Walaupun 15-20 menit, paling banyak 15 menit mungkin. Al-Fakir talqin ini 15 menit atau 10-15 menit paling banyak karena sudah malam. Ya, harapan saya nyambungnya kita kepada Allah. Ya, Allah akan arahkan kita, jaga kita, bimbing kita dalam keadaan yang paling baik. Ya, fokuskan diri kita. Ya, santriwan, santriwati. Illallah Wahai anakku sekalian dimuliakan Allah, tadi di muqaddimah Al-Fakir bacakan juga surat Yunus ayat 11 ya. Allah akan biarkan dulu orang-orang yang bergelimang dengan dosa, orang-orang yang lalai dan melalaikan perintah Allah. Syaitan rajim, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah ajal mereka diakhiri. Ya, karena melakukan maksiat Allah akan hancurkan seperti orang terdahulu, maksudnya Allah. Tapi Allah tunda. Ya, karena doanya Rasulullah supaya apa? Ada secerca taubat. Ya. Fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan tapi kami biarkan orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami di akhirat terombang-ambing dalam kesesatan. Dibiarkan oleh Allah sampai nanti pada saat Allah cabut nyawa mereka dengan keadaan suul khotimah, naudzubillah min dzalik,
Di Al-Ahqaf 35 Allah menyambungnya. A'udzu minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabaru ul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Ya. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan minan nahar balagh hal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Ya. Dan janganlah engkau meminta, ya, agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita tidak melanggar perintah Allah seperti yang dikhabarkan di surat An-Nisa 36 yang kita bacakan tadi. Baik saya fokuskan di potongan terakhir atau secara penuh. Itu harus dipahami, ya. Nah, supaya apa? Supaya mendapatkan ganjaran seperti firman Allah di surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 44. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Bertakwa. Orang bertakwa itu yang mau ikut perintah Allah. Nah, salah satu sambungan silaturahim itu adalah orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang mau nyambung hubungan dengan orang lain. Ya. Wa fawakiha mimma yashtahun. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Ya, bertakwa pada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air dan buah-buahan yang mereka sukai. Ya. Naungan artinya naungan rahmat Allah, kebaikan mulai di dunia, ya, sampai nanti di akhirat. Ya, ini dimaksud seperti itu. Ya. Innal muttaqina fi dilali wa'yun. Kenapa dikatakan ini? Sungguh orang yang bertakwa pada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Kenapa? Karena ini masih di dunia. Ya, karena di sini al-muttaqin melakukan, masih dalam proses melakukan ketakwaan. Dalam proses melakukan perintah Allah. Ya. Disebut surga, iya, orang mendapatkan ketenangan jika dia berjalan di jalan Allah. Ya. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahnya mereka sukai. Rezeki yang barokah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Buah-buahan itu rezeki yang barokah. Ya. Kemudian kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Katakan pada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan di dunia dan di akhirat. Di dunia dahulu proses dalam perbuatan baik, perilaku baik, hubungan silaturahim, ya, menyambungkan dengan saudara muslim, menjauhi kedengkian dengan sabar, ya, menjadi bagian pada orang beriman, maka Allah akan cukupi segala kebutuhan mereka. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Yang mana berbuat baik? Ya tadi An-Nisa 36. Kepada siapa? Kepada kerabat, kepada orang tua, kerabat, yatim piatu, sanak famili. Ya, di situ. Dengan itu insya Allah, ya, Allah akan jaga kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ya, Allah akan tata kehidupan kita, Allah akan cintai kita, ya, Allah akan jaga dalam ketenangan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga dalam ketenangan oleh Allah SWT. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan untuk menyambungkan tali silaturahim, ya Allah.
menyambungkan yang sudah putus, memberikan kebaikan kepada kami semua, mendekatkan yang jauh, tidak menjauhkan yang dekat ya Allah. Karena zaman medsos dan komputer, zaman HP, terkadang yang dekat terasa jauh, yang jauh semakin hilang. Maka jauhkanlah kami daripada terlalu memperhatikan diri sendiri, lalai terhadap kepentingan orang lain, kepentingan, kesulitan orang lain. Maka ya Allah, mudahkan kami memperhatikan saudara kami, ya, orang tua kami, kerabat kami, yatim piatu. Maka berikanlah keberkahan rezeki kepada kami, supaya kami mampu melakukan seluruh amal saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami, maafkan kami, jauhkanlah kami semua daripada gangguan syaitan terkutuk. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan kami, ampuni kami, dan sejahterakan kami di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil barakatul Fatihah. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.